Majikan sangat istimewa. Wali nak majikan boleh? Assalamualaikum majikan. Seperti biasa kalau lagi ada yang viral-viral tuh enaknya kita bahas ya. Abisnya kan lagi berseliweran cuplikan-cuplikan dari karakter bernama Walid yang ada di seri Bid'ah dari Malaysia. Tulisannya sih A-nya 2, jadi ngomongnya bid'ah apa bid'ah begitu ya. Ya kalau di Indonesia sendiri sih orang-orang pada ngomongnya bid'ah. Ya mana setelah bid'ah ini tayang itu banyak kontroversi yang timbul, gengs, rame. Dimana ada orang yang setuju nih sama jalan cerita dari film bid'ah itu karena dirasa benar-benar apa ya, menggambarkan keresahan masyarakat luas tentang susahnya nih ngebedain pondok pesantren yang bener sama yang sesat. Tapi ada juga yang nggak setuju sama penayangan filmnya karena menganggap kalau seri atau film ini tuh dibuat tujuannya hanya untuk menjelek-jelekan suatu ajaran tertentu. Macam kayak ujaran kebencian begitu. Ya disclaimer, namanya kita bahas kasus isu-isu agama seperti ini kan memang cukup sensitif ya majikan ya. Jadi kalau dirasa ada omongan atau penjelasan dariku yang salah-salah nih, mohon maaf, tolong dikoreksi ya. Seperti tadi tuh, pengucapan bid'ah atau bid'ah. Karena pas kita googling adanya tuh istilah bid'ah, yang mana bid'ah sendiri itu pas kita cari tahu tadi tuh memang sering diartikan sebagai perbuatan yang tidak pernah diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Namun hal-hal itu malah dikerjakan oleh sekelompok tertentu dan malah dijadikan semacam syariat atau anjuran, istilahnya mah sesat. Nah sebelumnya kita ceritain dulu ya jalan cerita dari series Bid'ah ini, soalnya total ada 15 episode. Pokoknya intinya tuh filmnya menceritakan tentang sebuah perkumpulan agama bernama Jihad Ummah yang dipimpin sama karakter tadi tuh yang namanya Walid Muhammad. Dimana ada kalimat viral yang menjadi meme tuh di mana-mana, seperti tadi opening kita di awal. Kalau dalam film itu tuh bilangnya Walid nak Dewi boleh? Maksudnya Walid menginginkan Dewi nih boleh? Kagak tahu diri emang situ kakek-kakek ya. Karena karakter Walid sendiri ini memang diceritakan sesat gitu, tapi memang powerful karena pengikutnya banyak. Ya semua itu dikarenakan si Walid ini pinter banget mencuci otak dari para jemaatnya nih untuk mau ikut ajarannya yang menyimpang dengan bawa-bawa nama agama, yang mana kata produser sendiri sih memang terinspirasi dari hal-hal yang terjadi di sekitarnya tuh. Kalau banyak kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang menunggangi agama-agama tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Yang jelas drama ini tuh bisa laris dan jadi pembicaraan termasuk sampai ke Indonesia juga, padahal kan aslinya ini dari Malaysia ya. Itu karena memang drama ini dikatakan cukup relate dengan banyaknya aliran-aliran sesat seperti ini baik di Malaysia maupun di Indonesia. Ya kan kita udah sering bahas juga ya banyaknya aliran sesat. Contoh ajaran sesat yang ada di drama ini adalah Walid melakukan pernikahan batin namanya ke para santrinya itu. Dalam arti ya nikah batin di sini tuh tanpa adanya wali ataupun saksi. Pokoknya dibilang ya saksinya kalau kita nikah Allah sama malaikat aja. Jujur kita baru dengar tuh ada namanya istilah pernikahan batinnya jelas menyimpang. Dimana hal itu ternyata si Walid nih maksudkan agar si korbannya menganggap pernikahannya itu telah sah dan si Walid berarti boleh berhubungan suami istri dengan korbannya itu halal. Kan kita udah suami istri. Ada juga di mana scene pengikutnya Walid tuh rela minum air dari rendeman kakinya si Walid dan nyiumin kakinya Walid juga supaya bisa dapat keberkahan katanya. Masalahnya kejadian-kejadian seperti itu emang banyak beneran kejadian di dunia nyata, di mana oknum-oknum seperti Walid ini yang memimpin pesantren ataupun kayak tempat rumah asuh itu melecehkan para santri-santri atau para anak-anak di sana yang tentunya mencoreng nama agama. Dan ternyata drama Bid'ah ini sendiri katanya memang based on true story. Karena serial yang diproduseri dan ditulis sendiri oleh Erma Fatimah, yang mana si Erma ini tuh udah punya nama di Malaysia sana. Karena selain dia memang seorang aktris, sutradara juga, pokoknya orang film banget lah. Nah, melalui akun Instagramnya, Erma itu tuh membenarkan kalau Bid'ah ini tuh dia buat berdasarkan kisah nyata yang dia alami sendiri waktu dia katanya pernah terjebak masuk ke dalam aliran sesat beberapa tahun yang lalu. Cuma memang Erma ini nggak menyebutkan secara detail nama alirannya tuh apa ya. Namun dia ini cerita kenapa dia bisa sampai terjerumus ke aliran tersebut. Jawabannya gara-gara susah membedakan mana aliran yang benar, mana yang tidak. Karena pas dia masuk ke aliran tersebut, awalnya sih semua syariat yang dijalankan mah sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ya ajarannya benar, ngajinya benar, sholatnya benar, zikirnya benar, makanya dikira aliran tersebut lurus-lurus aja. Sampai suatu hari kok si Erma dengar ada jemaah perempuan yang di bawah umur itu
kan, dimana ternyata nggak cuma satu, tapi banyak. Jadi memang di sini jelas ya, bukan agama yang salah, tapi memang ada manusia-manusianya aja nih, atau oknum-oknum yang nggak bisa nahan hawa nafsu dan menjadikan agama sebagai kedok biar terlihatnya mah alim dan lurus. Pokoknya Erma bilang kalau tujuannya membuat drama bid'ah ini tuh nggak ada maksud menjatuhkan apalagi menistakan agamanya sendiri, karena dia sendiri pun Islam sama seperti kita ya. Justru lewat drama bid'ah ini Erma nih berharap bisa mengasih pandangan ke para penonton, terutama para orang tua nih yang pengen nyekolahkan anaknya mungkin di pondok-pondok gitu ya, untuk menjadi benar nih anaknya. Dipantau terus, jangan dilepas begitu aja, dicek juga background pondoknya nih seperti apa. Lah tujuan orang tua nih rela jauh-jauh mondokin anaknya, nggak bertemu lama, itu kan supaya anak mereka nih pinter agama ya. Makanya jangan sampai setelah dipondokin lah anak yang menjadi korban. Nauzubillah min dzalik. Maksudnya di sini adalah baik korban pelecehan ataupun korban dengan doktrin ajaran sesat, karena faktanya memang banyak tuh aliran sesat yang terselubung yang kasusnya juga udah tersebar di mana-mana bikin heboh. Makanya kita berdoa aja ya majikannya, ihdinas sirotol mustaqim. Semoga kita ini ditunjukkan terus jalan yang lurus. Nah makanya berdasarkan film bid'ah yang menceritakan tentang aliran agama sesat di Malaysia, kita bahas yuk kasus realnya nih tentang aliran-aliran sesat yang cukup bikin geger di Malaysia sana. Yang salah satunya nih pertama ada aliran kerajaan langit namanya. Jadi dikatakan tujuan dari kerajaan langit itu sendiri adalah untuk menyatukan nih semua manusia tanpa memandang ras ataupun agama. Yang anggotanya udah mencapai puluhan ribu orang, dimana berasal dari berbagai negara dan kalangan juga. Mulai dari orang biasa, artis terkenal, pejabat pemerintah, bahkan tokoh agama. Pendirinya sendiri itu disebut Tuhan oleh para pengikutnya. Yang mana nama pendirinya itu Arifin Muhammad, atau dikenal dengan sebutan namanya tuh Ayah Pin. Ayah Pin ini lahir di Malaysia pada tanggal 22 Juni 1941, tepatnya di Bachok, Malaysia. Di mana Ayah Pin ini telah memiliki 4 orang istri dan 21 orang anak, sama banyak cucu-cucu. Lagi-lagi spoiler dikit ya dari film bid'ah, di mana Walid di film tersebut tuh juga punya istri 4, gengs. Nah, untuk menghidupi keluarga sebesar itu, istrinya 4, anaknya 21, cucunya banyak. Awalnya si Ayah Pin ini tuh berdagang. Namun pada tahun 1970 dia beralih profesi, nggak berdagang lagi, melainkan menjadi pemimpin komunitas keagamaan yang bernama Kerajaan Langit, yang memang dia dirikan sendiri hingga menjadi besar. Komunitas ini tuh berada di sebuah wilayah seluas 24.000 meter persegi, lengkap dengan 33 komplek bangunan yang berada di Desa Batu 13, Bulu Besut, Terengganu. Meski Kerajaan Langit ini sudah didirikan sejak tahun 1970-an, markas besar yang gede banget itu tuh baru berdirinya di pertengahan tahun 1980-an. Ya pertanyaannya di sini, bagaimana si Ayah Pin ini bisa memiliki tempat sebesar itu? Ya jawabannya pasti dari donasi para pengikutnya yang benar-benar setia, gengs. Diperkirakan pengikutnya itu mencapai 22.800 orang, termasuk dari wilayah ya Malaysia pastinya, Singapura, India, Inggris, dan Afrika. Nah, awal sekte itu berdiri adalah karena Ayah Pin terpengaruh oleh salah satu menantunya. Ini cukup kocak deh. Jadi salah satu anaknya itu menikah dengan seorang pemuda bernama Hasan, di mana Hasan ini menyebarkan ajaran sesat. Mind blowingnya, Hasan ini lebih tua daripada si Ayah Pin sendiri. Sampai-sampai nih awalnya banyak orang yang mengira kalau Hasan adalah mertuanya si Ayah Pin, atau ya orang tua dari istrinya si Ayah Pin, karena lebih tua usianya, kelihatannya lebih tua juga. Nah waktu itu memang katanya pengaruh Hasan ini sangat besar dan memiliki banyak jemaat yang hormat banget kepadanya. Melihat hal itu, Ayah Pin kepengen lah dan akhirnya mendirikan kelompok keagamanya sendiri yang tadi bernama Kerajaan Langit. Dimana di situ dia membangun cerita kalau Ayah Pin adalah sosok terpilih yang mendapatkan wahyu dari langit untuk mengembangkan ajarannya di bumi. Bahkan pada akhirnya nih, para pengikutnya percaya kalau Ayah Pin ini sebenarnya adalah Tuhan dari semua agama. Jadi ketika orang-orang sedang berdoa gitu kepada Tuhan ya dalam agama apapun, dipercaya semuanya itu sebenarnya sedang berdoa kepada ya Ayah Pin, karena Ayah Pin adalah Tuhannya. Jadi pengikutnya itu percaya bahwa Ayah Pin ini adalah reinkarnasi dari Yesus, Buddha, dan Allah juga nih dalam satu wujud gitu. Lah bisa begitu ya? Ya karena tadi semua Tuhan dari masing-masing agama dijadikan satu ya Ayah Pin. Lah kenapa orang-orang bisa percaya sampai kayak begitu ya? Jawabannya sebenarnya klise, gengs. Karena awalnya kebanyakan pengikutnya itu adalah orang-orang yang menderita penyakit. Lalu mereka berobatlah ke Ayah Pin. Sembuh. Jadilah anggapan atau kalimat
hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan penyakit, itu diimplementasikan kepada Ayapin yang bisa menyembuhkan penyakit daripada orang-orang ini, yang berarti Ayapin adalah Tuhan. Dari situ cerita-cerita yang makin ngadi-ngadi pun tersebar, di mana dikatakan Ayapin bisa menundukkan binatang buas, bisa menghilang, nggak bisa terlihat, terus bisa menghabisi orang dengan pikiran doang, sama memiliki kemampuan tembus pandang. Diborong semuanya sama dia. Sakti Madraguna. Nah, di dalam sakti itu tuh ada sebuah ritual, gengs, yang selalu memang dilakukannya tuh setiap Sabtu malam dan Minggu pagi. Di mana pengikutnya itu akan mengantarkan Ayapin dari bangunan utama ke sebuah tempat yang seperti perahu gitu dari beton untuk berbaring. Dan di sana mereka akan menyanyikan tuh lagu-lagu rohani khusus untuk Ayapin dari malam sampai pagi. Setelah itu Ayapin akan duduk dan pengikutnya ini bisa bertanya langsung dengannya pada saat itu. Ya macam pertanyaan-pertanyaan kehidupan kayak kapan dapat jodoh, atau masalah pekerjaan, masalah penyakit, apapun lah. Dan seperti halnya sekte-sekte kebanyakan, aliran kerajaan langit ini tuh juga punya simbol-simbol khusus yang menurut gua cukup absurd dan nyentik, dimana simbol-simbol itu tuh dibuat seperti bangunan atau patung besar banget. Kayak ada teko raksasa tuh, yang konon bisa menampung air sedalam 6 meter. Di mana teko itu katanya melambangkan kemurnian air dan cinta dari surga, serta dianggap sebagai tempat Tuhan untuk mandi. Ya mohon maaf nih kalau kita lancang ya, Tuhan mandinya pakai teko begitu ya, apa kabarnya? Ada juga vas biru yang di dalamnya terdapat air yang dianggap suci, di mana kalau para pengikut baru tuh wajib meminum air dari vas biru tersebut, yang katanya untuk menetralisir tubuh dari hal-hal jahat, macam kayak detox kali ya. Terus ada payung emas setinggi 7 meter yang merupakan simbol tempat meminta pertolongan Tuhan. Jadi ibaratnya tuh payung kan melindungi atau bisa menolong kita dari panas dan hujan. Ya menurut gue ini mau sosok filosofis tapi jatuhnya absurd total sih ya. Nggak paham kita. Sampai akhirnya pemerintah Malaysia yang menetapkan kalau kerajaan langit ini masuk ke dalam 22 ajaran bid'ah atau sesat. Dan simbol-simbol tadi tuh dianggap sebagai objek penyembahan yang sesat, karena emang aneh total. Dan karena itu Ayapin ini sempat dipenjara tapi 11 bulan doang atas dakwaan murtad dan mengajarkan pemahaman menyimpang. Beberapa pengikutnya juga sempat dipenjara karena dianggap sama tuh murtad. Namun uniknya dalam kasus ini, Ayapin itu mengaku kalau dia ini nggak bisa dianggap sesat karena jatuhnya pada saat itu katanya dia udah keluar dari agama Islam sejak tahun 1998. Jadi jatuhnya tuh dia mendirikan pemahaman agamanya sendiri, bukannya mengaku Islam tapi mengajarkan hal-hal yang di luar syariat Islam. Tapi ya hal itu akhirnya terdengar semacam pembelaannya dia doang sih, ngeles. Karena kenyataannya dalam sekte kerajaan langit itu banyak ajaran-ajaran yang menggunakan ajaran Islam yang dimodifikasi atau ditafsirkan sendiri sama dia. Kayak Ayapin ini tuh mengubah konsep kiamat. Dia bilang tuh dunia tuh terlalu indah untuk dihancurkan, jadi kiamat tuh nggak akan terjadi katanya. Ayapin juga bilang kalau kita tidak perlu mengucapkan syahadat saat sakaratul maut. Habisnya nggak usah diucapkan, Tuhan juga udah pasti tahu. Maksudnya arti dari syahadat sendiri itu kan kesaksian atau iman yang diucapkan seseorang muslim nih dengan lisannya dan diyakini juga dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Nah kalau kata si Ayapin ini kagak usah diucapkan begitu, karena Allah juga tahu kalau tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ajaib emang pemikirannya si Ayapin ya, out of the box. Dan yang paling epic adalah untuk memeluk agama Islam nih, kita itu harus jadi kafir dulu. Ibarat kata kalau kalian mau dicap sebagai orang baik, berarti sebelumnya kalian itu jadi orang jahat dulu gitu kan, out of the box. Terusnya lagi nih, sholat subuh katanya boleh dilakukan sampai waktu zuhur. Habis itu puasa dan sholat juga bisa digantikan dengan zikir aja. Suka-suka kau lah Ayapin, pusing gua lama-lama. Dan sebagai Tuhan ya, ini si Ayapin kan dianggap Tuhan. Itu dia juga berhak berarti menentukan pengikutnya nih akan masuk surga siapa dan neraka siapa. Tinggal pilih aja. Tapi akhirnya yang membuat geger dan pemerintah itu turun tangan adalah para pengikut yang perempuan itu semuanya harus menyembah Tuhan ini dengan cara bersetubuh dengan Tuhan, yaitu ya Tuhannya kan si Ayapin. Apa kabar dunia? Nah waktu itu pemerintah sudah meminta kerajaan langit nih untuk merobohkan bangunannya. Karena setelah tadi si Ayapin di penjara 11 bulan kan bebas kan, tetap aja dia menjalankan tuh kerajaan langit kagak kapok. Karena dia bilang tadi, saya ini nggak sesat, saya udah keluar dari Islam kok, ini ajaran baru. Dan waktu pemerintah meminta untuk dirobohkan, Ayapin sama pengikut jemaahnya yang menolak. Hingga suatu pagi di bulan Juli tahun 2005, ada 30 orang bertopeng yang tiba-tiba menyerang markas kerajaan langit tuh. Dan mereka melemparkan bom molotov serta membakar mobilnya Ayapin. Pokoknya tempatnya diserang lah. Dan lucunya Ayapin ini melaporkan hal tersebut ke polisi. Ya sama polisi nggak digubris lah. Pemerintah aja emang nyuruh bangunan itu dihancurkan. Yang kemudian ujung-ujungnya memang dari pemerintah lah yang membongkar seluruh kompleks itu dengan alat berat seperti ekskavator. Tapi anehnya nih yang menjadi cukup viral, entah kebetulan atau gimana, salah satu ekskavator itu tuh
Ini tuh yang panjang lehernya ngomongnya patah saat mencoba menghancurkan tangga khutbah milik si Ayapin. Di mana hal itu membuat pengikut ini semakin percaya dan kekeh kalau Ayapin ini Tuhan. Dan sampai sekarang katanya masih banyak pengikutnya. Nah, sebenarnya banyak pembahasan mengenai hal ini yang mengkait-kaitkannya dengan sihir. Kayak bisa aja kan semua itu tipu daya setan untuk mengelabui manusia ini biar sesat. Karena kisah-kisah di awal yang dikatakan di mana Ayapin ini bisa menyembuhkan, itu juga dikatakan sihir goib dari setan untuk yang menyesatkan manusia agar si Ayapin ini memang dianggap sebagai Tuhan. Tapi di momen tadi tempatnya dirobohkan, bukannya melindungi para jemaatnya ya, si Ayapin ini justru kabur. Akhirnya menjadi buron. Terus nggak pernah tertangkap juga karena katanya dia tuh kaburnya pergi ke Thailand. Sampai akhirnya ada kabar kalau dia tuh meninggal pada tanggal 22 April 2016 di usianya 74 tahun. Nah gengs, kasus aliran sesat besar yang lain nih yang belum lama viral juga di Malaysia, itu ada berita mengenai perusahaan yang namanya GISB atau Global Equine Service and Business Holdings. Yang mana di tanggal 11 September 2024 kemarin tuh digerebek polisi dan bikin geger karena adanya pelaporan pelecehan dan kekerasan terhadap anak-anak yang ada di sana. Ditambah lagi, banyak orang yang meyakini kalau GISB ini tuh adalah penyokong dana untuk sebuah aliran sesat. Jadi GISB sendiri itu namanya udah cukup besar banget dari Malaysia ya. Dimana perusahaan itu tuh didirikan tahun 1997 oleh Azhari Muhammad. Dan GISB ini sebenarnya adalah perusahaan induk nih dari 25 anak perusahaan yang tersebar di 20 negara gengs. Mulai dari Thailand, Brunei, Arab, Turki, Prancis, Inggris, Australia, bahkan di Indonesia juga. Bisnis mereka sendiri tuh banyak banget ya, anak perusahaannya 25. Pokoknya terdiri dari restoran, supermarket, pertanian, travel, catering, konsultan, banyak lah pokoknya ya. Jadi nggak heran kalau GISB ini tuh makin lama makin besar karena melingkup sektor-sektor yang macam-macam tadi. Namun yang membuat GISB ini cukup dikenal adalah mereka itu adalah salah satu perusahaan syariah yang tentunya memakai pedoman perdagangan Islami. Brand image-nya seperti itu. Makanya semua anggota perusahaannya tuh mulai dari pemimpinnya sampai para pegawainya semuanya terlihat agamis banget. Image-nya tuh yang dibangun positif. Dan selain bisnis, GISB ini juga kayak punya program CSR atau kemasyarakatannya gengs dengan membangun rumah asuh ya, yang tersebar juga di berbagai wilayah Malaysia. Dan selama belasan tahun berdiri, udah banyak banget anak-anak asuh yang masuk dan keluar lulus gitu ya istilahnya. Tapi ternyata baru terungkap tuh, kalau anak-anak tersebut banyak yang menjadi korban pelecehan. Setelah banyaknya pelaporan kasus-kasus seperti itu dari tahun 2011, tapi baru tanggal 11 September 2024 diusut sama polisi. Kalau ditanya kenapa lama banget dari 2011 ke 2014, ya jawabannya macam kayak polisi India yang lelet aja nunggu viral dulu baru jalan. Dan waktu digerebek tuh, polisi menemukan banyak anak-anak yang memang memiliki tanda-tanda kekerasan kayak lebam-lebam, ada bekas ini itu gitu loh. Jadi pokoknya ada sekitar 20 tempat asuh nih milik GISB yang digerebek. Dan semua tempat nih rata-rata ditemukan semua tuh anak-anak dengan tanda-tanda kekerasan seperti itu. Gila nggak tuh? Jadi hampir semuanya rata itu tempatnya dari yang tersebar. Adek semua buktinya. Berarti kan pengurusnya ini semuanya dajal ya. Dari situ polisi meringkus 171 pengurus dan guru-guru yang terlibat untuk ditahan. Sementara anak-anak asuhnya itu diamankan juga dan diperiksa nih kesehatannya. Yang mana menurut beritanya, dari sekitar 402 anak yang ditemukan itu, 95%-nya, jadi hampir semuanya 95% ya, itu terbukti mengalami kekerasan fisik. Di mana mereka sempat dipukul, dicambuk, bahkan sampai pernah ditempelin logam panas di kulit mereka sebagai bentuk hukuman. Ngilu banget. Dan selain kekerasan fisik, mereka ini juga mengalami pelecehan seksual dari para orang-orang besar yang mengurus tempat itu. Ya kebanyakan perempuan ya, tapi ditemukan juga nih ada 13 laki-laki yang umurnya masih di bawah umur. Itu juga dilecehkan sama pengurus laki-laki. Lah apa kabarnya? Dan yang lebih gilanya, anak-anak yang lain itu disuruh nonton sewaktu para pengurusnya ini lagi melakukan hal-hal dajal tersebut. Kan kacau banget. Nah dari sinilah geger dan makin kemana-mana kasusnya. Karena GISB sendiri digadang-gadang menjadi donatur sebuah aliran sesat yang bernama Al-Arqam yang memang didirikan oleh orang yang sama dengan pendiri GISB yaitu Azhari Muhammad tadi. Tapi kalau Al-Arqam sendiri itu didirikannya tahun 1968, jadi lebih dulu. Dan sebenarnya basic dari Al-Arqam dan GISB itu sama-sama bergerak di bidang bisnis syariah dan syiar Islam. Jadi masih dalam satu payung agama. Namun disclaimer ya di sini ini kan aliran sesat, jadi pasti agama digunakan sebagai kedok doang. Karena di tahun 1994 Al-Arqam sendiri itu sudah sempat dilarang sama pemerintah Malaysia karena
dianggap sebagai aliran sesat. Soalnya katanya si pendirinya nih atau Asy'ari itu mengklaim kalau dia adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Makanya dia mewajibkan para pengikutnya nih untuk memanggil dia dengan nama Syekh Abuya Imam Asy'ari Muhammad At-Tamimi atau Syekh Abuya. Dan hampir sama dengan Ayapin dari Kerajaan Langit tadi, di mana Asy'ari ini juga bilang kalau dia punya kemampuan menyembuhkan segala penyakit karena mendapatkan kekuatan dari Nabi Muhammad. Tapi kalau kemampuannya mengenai surga dan neraka, dia tuh hanya bisa melihat siapa-siapa aja yang akan masuk surga sama neraka. Karena kan dia bukan Tuhan. Kalau Ayapin itu kan mengakunya baru tuh sebagai Tuhan, jadi dia bisa menentukan siapa yang masuk surga dan neraka. Selain itu, ajaran Asy'ari yang menjadi kontroversi adalah mengenai poligami. Di mana salah satu syarat poligami itu kan katanya kalau bisa berlaku adil dan mampu secara fisik maupun ekonomi begitu ya. Nah, kalau ajarannya Asy'ari nih, poligami itu nggak ada syarat apapun. Jadi bebas aja kalau mau punya istri lebih dari satu begitu, sok kawin aja. Enak banget ya. Tapi tetap ada ketentuan yang berlaku, di mana syaratnya sih bebas, tapi ketentuannya itu adalah cuma boleh nikahnya sampai 4 kali nih maksimal, berarti istrinya cuma 4. Lah 4 cuma banyak ya. Maaf, lagi-lagi sama tuh sama Walid sama Ayapin, istrinya 4. Dan kalau misalkan mau nikah lagi tuh sama perempuan lain ya, itu harus tukar tambah alias ceraikan dulu nih satu istri buat digantiin sama yang baru. Ujung-ujungnya si Asy'ari ini punya 5 istri, tapi yang satunya diceraikan dulu ya biar tetap tuh jumlahnya 4. Dan anak dari semua perkawinannya itu tuh sampai berjumlah 40 anak. 40 coy! Cuma walaupun sekte Al-Akram ini sempat dilarang, Asy'ari sendiri tidak pernah dipenjara ataupun ditahan walaupun dianggap sesat ya. Makanya dia akhirnya bisa dengan bebas tetap menjalankan bisnis GISB-nya itu sampai besar. Yang untuk hal ini dipercaya uang berbicara. Sampai akhirnya Asy'ari meninggal di tahun 2010 dan GISB diwariskan ke beberapa anaknya, kan banyak tuh anak perusahaannya juga. Nah, waktu tadi polisi menggerebek beberapa rumah asuh, ternyata di sana mereka menemukan tuh buku-buku ajaran dari Al-Akram. Jadi diam-diam ajaran tersebut ternyata masih berlangsung yang berada di dalam rumah-rumah asuh milik GISB itu. Ya pendirinya sama. Gila kan? Karena skandalnya lagi nih adalah anak-anak di dalam rumah asuh itu adalah anak-anak dari para anggota GISB sendiri yang pengikut Al-Akram tadi. Ya kan tadi dibilang ajarannya itu boleh menikah sampai 4 kali. Mau nikah lagi dengan perempuan baru boleh, tapi salah satu istri atau salah 2 istrinya tuh dicerai. Yang menyebabkan para pengikutnya rata-rata begitu, punya istri lebih dari 1. Ya anaknya juga berarti banyak, apalagi kalau istrinya 4. Macam kayak Asy'ari anaknya 40. Nah, buat para pengikutnya nggak sanggup merawat anak sebanyak itu, ya udah masukin aja tuh anaknya ke rumah asuh itu yang memang disediakan dari pendirinya, istilahnya begitu. Gila kan, bikinnya doang mau, ngerawatnya mau ogah. Yang mana tujuan selainnya adalah anak-anak tersebut tuh ya digunakan buat penerus tuh, jadi dididik, diasuh gitu kan, untuk menjadi pengikut aliran Al-Ikram biar tetap ada dan makin besar. Ya karena kan di dalam rumah asuh itu didoktrin pakai ajaran Al-Ikram juga. Yaitu majikan mististing tentang sekte sesat yang ada di Malaysia yang menjadi background dari serial yang lagi viral tuh Bid'ah. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, ngomongnya Bid'ah atau Bid'ah begitu, koreksi aja kalau salah karena diriku juga membahas ini nggak ada maksud menyinggung atau menyudutkan agama manapun. Yang menjadi masalah di sini adalah oknum-oknum dari orang-orang yang menggunakan kedok agama untuk berbuat hal yang nggak benar jatuhnya, yang menjelek-jelekan dan mencoreng nama agama itu sendiri. Ya makanya semoga kita lurus-lurus aja ya majikannya, jangan aneh-aneh udah. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.